Bapak Ibu semuanya. Salam. 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 Baik, salam semuanya, puji Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur kesempatan yang diberikan buat kami berdua untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang luar biasa, di mana kami boleh alami bersama-sama. Tapi sebelum bersaksi, kami boleh juga boleh bersaksi untuk memuji Tuhan dulu ya Pak ya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu,
Ini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu, Tuhan. Itu yang kami rasakan, Bapak Ibu, yang kami rasakan, di mana Tuhan menolong secara khusus hidup saya, di mana saya diizinkan Tuhan pada waktu itu, terkena sakit COVID-19. Awalnya, tepatnya tanggal 21 Agustus, itu badan saya itu merasakan demam, badan saya itu capeknya minta ampun, karena pada waktu itu memang terakhir di mana saya itu selesai taping untuk ibadah online di gereja kami, seperti itu. Jadi badan saya itu capek, meriang, terus indera penciuman saya mulai hilang, perasa di lidah saya itu mulai hilang, tapi saya belum berpikir bahwa itu adalah COVID. Saya berpikir bahwa itu yang saya alami itu adalah yang wajar-wajar saja, karena sepanjang minggu itu memang saya melakukan taping dan persiapan-persiapan yang melelahkan buat tubuh saya. Akhirnya saya cuma minum Panadol sebagai rasa penghilang untuk meriang. Tapi setelah saya minum Panadol yang hanya sebentar saja untuk menghilangkan itu, namanya itu sakit meriang seperti itu. Hingga tepatnya itu hari Senin, memang hari Senin tanggal 21, 22, 23. Hari Kamis, dari setelah tanggal 21 hari Kamis itu saya harus, karena saya sudah nggak tahan lagi, badan saya sudah panasnya tidak terkontrol. Saya kalau berdiri itu sudah meleyang seperti itu, kalau jalan itu udah nggak kuat. Akhirnya saya minta tolong sama istri saya untuk diantarkan ke rumah sakit swasta, yaitu tepatnya di rumah sakit di daerah Bekasi. Nah, sampai di sana di ruang IGD, saya itu dites rapid itu, Bapak Ibu, dites rapid. Tapi hasilnya negatif, seperti itu, hasilnya negatif. Tapi karena melihat kondisi saya yang semakin tidak stabil, akhirnya istri saya harus ngotot agar saya itu diopnam, diopnam. Tapi belum tahu Bapak Ibu Saudara pada waktu itu kalau saya itu terkena COVID, hanya sakit biasa seperti itu. Akhirnya di rumah sakit swasta tersebut dari hari Kamis, dan saya tidak secara tubuh itu belum mengalami pemulihan secara sempurna. Saya masih panas, tapi karena melihat melihat sesuatu hal sehingga saya harus memaksa sedikit di hari Minggunya itu saya harus pulang. Padahal dokter itu sudah menganalisa untuk saya itu dites swab seperti itu. Karena biayanya cukup tinggi di rumah sakit swasta, akhirnya saya mengurungkan niat, Saya mengurungkan niat untuk saya tidak mau untuk di swab. Akhirnya saya pulang di hari Minggu. Akhirnya sampai di hari Minggu saya pulang, tapi belum ada perubahan apa-apa. Jadi kondisi saya itu masih panas, terus saya masih lemah, saya belum mengalami suatu perubahan yang signifikan yang saya rasakan tubuh saya itu. Akhirnya di hari berikutnya, di hari Senin, istri saya itu mungkin merasa kok bukannya pulang dari rumah sakit semakin sembuh, tapi semakin drop seperti itu. Akhirnya dengan inisiatif istri saya itu bersama kakak saya itu membawa saya ke rumah sakit pemerintah, ya, tepatnya itu di Rumah Sakit Angkatan Laut, dengan tujuan itu adalah untuk swab. Tujuannya untuk swab, bukan untuk opnam seperti itu. Ya, nyampe di Rumah Sakit Angkatan Laut karena memang
saya harus ngambil surat-surat terlebih dahulu ke rumah sakit swasta supaya tidak dites lagi gitu ya, maksudnya untuk di rumah sakit Angkatan Laut tersebut. Akhirnya nyampe di sana di rumah sakit Angkatan Laut itu sudah terlambat, maksudnya sudah terlalu sore. Padahal baru jam 2:30 sudah tutup, dan akhirnya direpit lagi dan hasilnya pun juga negatif. Tapi badan saya itu enggak turun-turun, panasnya itu enggak turun-turun. Akhirnya saya masuk mobil, saya tiduran. Saya benar-benar lemah sekali, saya udah saya enggak berdaya, seperti itu yang saya rasakan. Akhirnya pihak teman kakak saya itu membawa saya karena susternya itu dibawa ke mobil saya karena saya sudah tergeletak di mobil, dites lagi tensi itu, ternyata tensinya sudah tinggi banget gitu ya, sudah tinggi banget. Akhirnya dengan teman kakak saya ini yang salah satu punya jabatan di Angkatan Laut, dia membawa saya ke IGD COVID. Nah, saya kaget loh, kenapa saya dibawa ke IGD COVID? Saya kan tesnya kan negatif, gitu kan? Saya tesnya kan negatif, gitu. Akhirnya setelah sampai di IGD COVID, ya saya dites gitu ya, dan saya berpikir begini, waduh, kenapa saya dibawa ke IGD COVID? Berarti saya diopnam dong, berarti saya harus diisolasi dong. Disitulah saya itu mulai down. Disitulah saya itu mulai pikiran itu campur aduk gitu ya, mulai stres dan lain sebagainya. Akhirnya ketika di IGD itu saya disuntik gitu ya, dan dokter pun kaget loh, kok trombositnya itu semakin turun. Saya nggak tahu apa hubungannya dengan COVID, kok trombositnya itu semakin turun. Nah, trombosit saya itu sampai ada di bawah 10.000, ya 10.000. Pokoknya sudah di bawah sekali gitu. Jadi saya udah tergeletak, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dengan adanya saya dibawa ke IGD COVID, saya melihat ternyata ada di belakang IGD COVID itu pasien-pasien yang sedang berjuang antara hidup dan mati, gitu ya. Jadi di belakang itu, karena saya belum tahu gitu, karena di depan itu kan cuma sendiri, ternyata di belakang itu ada beberapa pasien yang sudah tergeletak dengan bantuan oksigen, ya, dengan bantuan oksigen yang ada yang parah, ada yang, aduh, kalau saya melihat itu nafasnya sudah ngos-ngosan, sudah nafasnya bunyi dan lain sebagainya. Di situ saya itu semakin takut, Bapak Ibu, semakin takut luar biasa. Akhirnya mau nggak mau saya harus diisolasi di rumah sakit tersebut, sebenarnya tanpa ada rencana gitu ya, tanpa ada rencana. Nah, sesampainya saya dibawa ke ruang isolasi, jujur Bapak Ibu Saudara, memang saya ditempatkan selama 5 hari, ya, itu di hari tanggal 31, tepatnya tanggal 31, saya dibawa ke isolasi, itu di ruangan tersendiri. 5 hari di ruangan tersendiri. Nah, di situ saya itu nggak bisa tidur, saya itu cuma bisa nangis, saya itu cuma bisanya sempat saya itu menyalahkan istri saya, kenapa saya itu dibawa ke rumah sakit ini gitu ya, kenapa kok seolah-olah saya itu diasingkan seperti itu. Nah, tapi saya menyadari begini Bapak Saudara, setelah saya itu berada di isolasi selama 5 hari itu sendiri gitu ya, dan ternyata di dalam kamar itu ada CCTV, saya itu semakin drop, dan suster sudah wanti-wanti begini, Pak, nanti kalau sewaktu-waktu napas Bapak itu sesak, padahal sudah sesak gitu ya. Kalau sewaktu-waktu nanti sesak sekali, Bapak, ini ada oksigen yang siap untuk langsung Bapak ambil, langsung dipakai gitu ya, langsung dipakai seperti itu. Tapi dan di situ saya melihat dengan mata saya sendiri, setiap hari saya melihat itu, karena di samping kiri saya itu lewat jalan untuk pasien gitu ya, dan di situ juga jalan untuk orang yang meninggal gitu ya, Jadi kalau bunyi gluduk ya, lihat peti putih ya, itu berarti
meninggal karena COVID. Nah, hampir setiap hari ketika saya sendiri itu, hampir setiap hari saya tuh melihat yang namanya itu peti mati. Dan setiap hari saya tuh melihat orang sakit itu berdatangan. Seperti itu. Akhirnya saya semakin drop. Nah, disitulah saya berpikir, saya menghibur kepada diri saya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kalau sekiranya saya itu tidak diisolasi, gitu ya, tidak diisolasi, berarti saya itu tidak sayang sama keluarga. Kalau saya tidak diisolasi, berarti saya tidak sayang kepada teman-teman saya. Kalau saya tidak diisolasi, berarti saya tidak sayang kepada tetangga saya. Nah, di situ saya mulai menghibur diri saya. Padahal dari hari pertama sampai dengan keempat, gitu ya, hari pertama, kedua, ketiga itu merenung ketakutan karena yang saya lihat itu setiap hari itu orang yang meninggal. Bahkan intimidasi si iblis itu sampai bilang begini, itu lihat itu suatu saat kamu akan mendekati yang namanya kematian. Kamu yang mendekati akan namanya kematian. Karena saya mengalami sendiri bahwa saya itu semakin drop. Setiap hari kok saya semakin drop. Akhirnya saya membangkitkan iman saya. Wah, saya nggak bisa seperti ini. Ini intimidasi si iblis yang sangat kuat sekali. Karena setiap kali iblis itu bilang begini, kamu akan semakin drop, kamu akan mengalami yang namanya kematian. Seperti itu. Akhirnya saya bilang gini, wah, di dalam nama Yesus, saya membangkitkan iman saya bahwa penyakit ini tidak akan membawa suatu kematian. Gitu ya. Akhirnya dengan singkat cerita, saya membangkitkan iman saya mulai memuji menyembah Tuhan, yang tadinya itu cuma memuji menyembah Tuhan biasa, tapi di saat itu saya benar-benar memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, jujur saya itu nggak bisa tidur di sepanjang saya itu berada di situ itu nggak bisa tidur. Akhirnya saya itu di saat saya itu membuka mata melek gitu ya, saya buka itu yang namanya YouTube mencari ibadah-ibadah online. Pokoknya ibadah-ibadah online yang membuat saya itu semakin kuat. Firman Tuhan yang saya itu semakin membuat saya itu semakin kuat iman saya. Saya memuji menyembah Tuhan pagi-pagi jam 4:30, jam 4. Pokoknya kalau saya itu nggak bisa tidur, saya itu putar yang namanya itu pujian penyembahan. Pokoknya pujian penyembahan apa aja saya putar itu ya. Saya putar yang bisa memberikan kekuatan saya. Dan yang lebih luar biasanya lagi itu diingatkan gini, hati yang gembira itu adalah obat. Hati yang gembira itu adalah obat. Akhirnya saya mulai menghibur diri saya sendiri bahwa bersama dengan Yesus ada sukacita yang besar. Ada sukacita yang besar. Akhirnya setelah 5 hari di ruang tersendiri, akhirnya saya dipindahkan ke ruangan yang banyak orang, 4 orang gitu ya. Tapi sebelum saya dipindahkan ke satu kamar yang 4 orang, ada satu orang yang masuk ke samping kiri saya gitu ya. Memang di ruangan itu ada 2 tempat tidur, tapi selama 5 hari itu cuma saya sendiri yang nempatin. Nah, 4 harinya itu dia ada pasien baru di situ, tapi nggak lama, cuma berapa hitungan jam, tapi nggak nyampe 12 jam. Nggak nyampe 12, saya ingatnya itu cuma 4 jam. 4 jam, dia nyampe di situ, dan dia sudah meninggal. Meninggalnya itu di samping saya. Nah, itulah saya semakin tapi saya sudah nggak takut lagi karena penyakit ini tidak akan membawa suatu kematian dalam hidup saya. Akhirnya saya dipindah ke ruangan yang satu ruangan 4 orang pada waktu itu. Saya merasa senang karena saya ada teman. Ternyata Bapak Saudara, setelah saya pindah ke ruangan yang ada di 4 orang itu, ternyata 3-tiganya itu juga parah. 3-tiganya juga parah. Hingga berapa hari berikutnya, yang depan saya itu nggak lama kemudian itu meninggal juga. Akhirnya tapi saya berpikir begini, penyakit ini tidak membawa suatu kematian di dalam hidup saya. Saya diperlihatkan dengan hal-hal yang di depan mata saya untuk saya mengandalkan akan Tuhan sepenuhnya, gitu ya. Akhirnya Tuhan izinkan selama 25 hari di Rumah Sakit Angkatan Laut dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 25 September. 25 September. Di situ saya melihat dan saya merasakan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Selama saya berada di isolasi, saya mendapatkan beberapa firman Tuhan yang menguatkan pribadi saya. Yang salah satunya adalah firman Tuhan itu mengingatkan
bahwa hati yang gembira adalah obat. Nah, itu yang saya rasakan. Ketika saya bergembira, imun saya itu semakin naik. Tapi ketika saya itu sedang menyesali, ketika saya itu sedang down gitu ya, imun saya itu semakin turun. Imun saya itu turun. Jadi, ternyata benar apa yang dibilang orang-orang, hati yang gembira adalah obat untuk mengalahkan segala sakit penyakit. Ya benar, itu yang saya rasakan. Nah, oleh karena kebaikan Tuhan, saya mendapatkan selama saya diisolasi, saya benar-benar istirahat total di situ, meskipun saya tidur, makan, minum obat, ya cuma itu aja kegiatannya, nggak boleh keluar ruangan, cuma di tempat tidur, ke kamar mandi, nonton TV, baca Alkitab. Pokoknya kegiatannya cuma itu aja selama kurang lebih 1 bulan. Nah, selama di Rumah Sakit Angkatan Laut itu sekitar 25 hari, di situ pertama saya positif, yang kedua negatif, yang ketiga positif lagi, di swab ya, maksudnya di swab, yang keempat positif lagi, yang kelima itu abu-abu. Ya, abu-abu itu reaktif kali ya, reaktif itu seperti itu, dan yang keenam itu negatif. Nah, tanggal 25 dokter itu ngecek kembali di scan, CT scan, dicek darahnya, dan setelah mendapatkan hasil ternyata saya itu sudah dinyatakan sembuh total tanggal 25 September tersebut. Ya, 25 September tersebut, hingga akhirnya saya diizinkan pulang. Tanggal 25 September tersebut. Jadi itulah yang saya alami, di mana saya itu diizinkan Tuhan terkena penyakit COVID. Ya, banyak hal yang saya dapatkan ketika saya berada di isolasi. Yang jelas adalah, yang terpenting adalah hati yang gembira adalah obat. Itu yang saya dapatkan. Nah, istri saya akan menambahkan sedikit, di mana ketika saya berada di isolasi, istri saya juga mengalami sesuatu hal mujizat Tuhan yang luar biasa. Silakan, Mbak. Baik, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita kalau mendengar kata COVID gitu ya, langsung mungkin kita berkata amit jabang bayi, atau kita langsung bilang tolak dalam nama Tuhan Yesus. Akan tetapi apa boleh dikata kalau hal itu ternyata harus kita alami. Nah, itulah yang kami alami. Kita tidak bisa menolaknya. Dan kita harus meresponinya dengan hati yang positif, respon yang positif. Ketika kita memiliki respon yang positif, akhirnya kita itu bisa berkata ikhlas, mengucap syukur dalam segala hal. Karena aku tahu bahwa setiap permasalahan, ujian yang boleh Tuhan izinkan, Tuhan punya maksud yang luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami secara khususnya. Ketika suami saya, Suparyanto, berada di dalam isolasi, tidak gampang Bapak Ibu, yang dimana kami jarang sekali berpisah dalam waktu yang lama. Itu tidak gampang untuk kita itu menghadapi situasi itu. Bahkan setiap jam itu melewatinya itu saja berat banget. Kalau sebelum-sebelumnya Pak Supar suka pelayanan keluar kota, itu paling 3 hari. Itu kan cuma pelayanan. Nah, ini berada di ruang COVID, diisolasi, di rumah sakit, yang tidak tahu kapan, sampai kapan. Tidak tahu sampai batasnya dia di sana, kita nggak tahu. Nah, itu Bapak Ibu berat sekali. Saya sebagai istri, di mana setiap saya telepon kakak yang bertugas di sana, dia bilang, jangan bilang apa-apa ke Suparyanto. Bilang aja semuanya baik-baik. Dan saya tidak bisa berkeluh kesah ke dia, saya hanya bisa bilang, kami baik-baik saja, papa yang semangat, papa yang kuat, papa yang cepat sehat, supaya cepat pulang ke rumah. Nah, tapi pergumulan saya di rumah, sebenarnya saya juga agak ada merasa kelainan
di dalam diri saya. Cuman yang luar biasanya 10 hari saya mendampingi dia. Bahkan waktu dia dirawat di rumah sakit pertama, itu saya satu ranjang sama dia. Karena ranjangnya itu cuma 1 meter mungkin ya, di ruang lantai kelas 3 waktu itu, satu ranjang sama dia. Tapi yang luar biasanya, saya bisa Tuhan luputkan dari penyakit itu. Dan saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Selama kami berada di isolasi, di mana kami tidak bisa keluar rumah karena Pak RT bilang, minta tolong dengan sangat ibu sekeluarga jangan keluar dari rumah. Nah, rumah yang cuman 100 meter ke kamar, ke ruang tamu, ke teras, itu aja setiap hari sampai pinggang itu pegel, duduk, berdiri, itu aja pekerjaan. Ya sangat bosan, sangat bete. Nah awalnya saya pikir cuman 2 minggu kan 14 hari. Akhirnya di minggu pertama kita itu memang berat banget untuk menghadapinya. Tapi setelah berjalannya waktu untuk menghadapi minggu kedua saya pikir udah selesai, tinggal 7 hari lagi. Ternyata setelah 14 hari saya telepon lagi, Pak gimana? Ternyata hasilnya masih positif. Akhirnya saya tuh down lagi di situ. Memang benar dikatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang paling manjur. Ketika kita itu pikiran kita itu kebawa sama masalah itu, akhirnya saya tuh nggak bisa bangun dari tempat tidur saya itu, nggak bisa bangun, berat banget rasanya itu, 1 jam aja berat banget. Tapi yang saya tahu bahwa kekuatan saya itu ada di dalam Tuhan, sehingga nggak siang, nggak malam, nggak subuh saya tuh paksakan diri, saya bilang, Tuhan Engkau baik, aku mengucap syukur apapun yang Tuhan apapun yang Tuhan berikan sama kami. Aku bilang Tuhan Engkau baik, Engkau tetap baik. Aku mengucap syukur dalam semuanya ini. Saya percaya kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan anak-anak, begitu Bapak Ibu. Nah ternyata ya puji nama Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa, sehingga saya bisa bangkit lagi, bisa kuat lagi, bisa menanggung semua beban. Karena Pak Suparyanto saya tidak bisa cerita apa-apa sama dia. Anak-anak yang sakit, anak-anak yang bagaimanapun saya nggak bisa cerita sama dia. Akhirnya saya pegang sendiri, saya saya tanggung sendiri. Sampai saya lihat bagaimana Tuhan memelihara kami. Tadinya seminggu, 2 minggu tetangga itu tidak ada yang tahu. Nah, tetapi pas setelah mau ke 3 minggunya itu tetangga mulai tahu, sehingga yang sebelum awal COVID Bapak Ibu, kita kan waktu awal-awalnya itu mulai dirumahkan, mulai ada yang putus pekerjaan, mengalami kesusahan. Nah di situ kita itu hati kita tergerak banget untuk membagikan sembako kepada sekeliling kita. Itu kita lakukan ada sampai 3 atau sampai 4 kali gitu. Kita bagikan sama orang-orang yang ada, baik sapam di sekitar kita itu. Sampai suatu ketika ada kita menerima bingkisan sembako. Saya bilang, kita luar biasa senangnya menerima bingkisan ini. Kalau ini dirasakan sama teman-teman kita juga, sukacita yang kita rasakan itu supaya mereka semuanya bisa merasakannya. Bagaimana caranya? Akhirnya bingkisan itu karena cuma 1 kita mungkin nggak bisa bagi-bagi. Tapi saya bilang, ayo kita beli telur. Kita beli telur 1 kerat gitu, kita bagi-bagi sekilo. Kita bagikan itu buat tetangga-tetangga kita di sini. Ternyata itu ada maksud Tuhan supaya orang-orang di sekitar sini mengenal kita ternyata. Mulai dari sapam, dari ke belakang, ke blok depan, pokoknya semuanya kita puterin, kita gantian, kita bagi-bagi sampai anak-anak cuman bagiin telur sekilo. Dia bilang, Ibu ini ada berkat buat Ibu, tapi jangan lupa ya berdoa buat Indonesia. Pada saat itu sih kita katakan supaya berdoa buat Indonesia. Tapi ternyata ada maksud Tuhan. Nah ketika kita tuh berada di isolasi, itu Tuhan lipat gandakan semuanya. Orang-orang yang tidak
yang tidak kita kenal itu menaruh sembako itu di pagar karena kita memang tidak bisa keluar. Bisa sih sebenarnya kita transfer duit ke tetangga, tolong belikan saya ini ya gitu. Saya kadang-kadang juga saya transfer ke mereka, mereka yang belikan. Tapi tanpa saya sadari, itu dari setiap blok itu menaruh sembako di pagar. Saya sampai nggak tahu harus bilang apa. Saya sampai menangis di hadapan Tuhan kalau Tuhan itu ternyata tidak pernah meninggalkan kita dalam hal apapun. Tuhan tahu seberapa kuat kita untuk menanggung setiap masalah itu. Sampai sekecil anak saya yang laki, dia bilang, "Mama beli pizza dong." Saya bilang, "Sabar ya Mas, nanti kalau tunggu Papa pulang." Dia abaikan lagi. Terus yang beberapa hari kemudian dia bilang, "Mama beli pizza dong." "Sabar ya sayangnya, sabar ya Mas." Nggak bisa keluar. Tapi Tuhan tahu anak-anak itu perlu pizza. Anak-anak itu minta pizza. Habis maghrib, itu ada Gojek berhenti di depan pagar. Itu isinya itu pizza. Saya bilang, "Pak, saya itu nggak pesan pizza." Akhirnya dia telepon yang memesan itu. Terus yang memesan itu bilang, "Saya mau bicara sama ibu." Dia bicara, "Tolong ibu terima itu pizza buat anak-anak." Saya sangat terharu sekali. Saya tidak bisa bilang apa-apa. Saya cuma bilang, "Tuhan kau baik." Tidak pernah membiarkan kami, walaupun keadaan yang sulit sekalipun. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Sampai anak yang kecil, "Mama saya mau jajan." Biasanya kita kalau jajan di sini ya ke warung. Saya bilang, "Sebentar ya Dek ya. Mama WA dulu tante yang di warung supaya dia nanti sangkutin di pagar. Mama WA." Belum selesai Bapak Ibu saya itu ketik, itu jajanan yang diminta sama anak-anak. Itu ada berhenti motor di depan rumah. Nah itu jajanan dari Indomaret, itu semuanya jajanan sampai satu plastik gede itu buat cemilan anak-anak. Nah itulah yang saya katakan bahwa ternyata di dalam setiap ujian yang Tuhan boleh izinkan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak lepas tangan, Tuhan tetap memelihara kita, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, bahwa pertolongan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami, di dalam menghadapi ujian COVID yang boleh terjadi terhadap suami saya kurang lebih 29 hari dia merasakan sakit atau dirawat di rumah sakit. Tapi saya percaya supaya nama Tuhan dimuliakan, itu sangat bersejarah sekali buat kami sekeluarga. Bagaimana pertolongan Tuhan itu seperti Elia yang di Sungai Kerit, Tuhan pelihara dengan sempurna. Apapun yang kami butuhkan, mulai dari vitamin, jajanan anak-anak sekalipun, Tuhan sanggup menyediakan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang memberikan kesempatan buat kami. Kiranya kesaksian kami ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang mengalami hal yang sama, percayalah bahwa Tuhan kita itu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sedetik pun tidak pernah. Tuhan Yesus baik, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dari semua kesaksian yang boleh kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu.